Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang rekayasa perangkat lunak, yaitu di bab ini saya membahas tentang proses perekayasaan perangkat lunak. Seperti yang kita tahu bahwa proses perekayasaan perangkat lunak itu memiliki beberapa tahapan. Di sini dalam bukunya oleh Rosa dan juga Muhammad Salahuddin, dalam judul bukunya Rekayasa Perangkat Lunak, Terstruktur dan juga Berorientasi Objek, bahwa proses perekayasaan perangkat lunak dilakukan selama pengembangan perangkat lunak. Jadi, itu terus dilakukan selama pengembangan perangkat lunak. Adapun proses secara garis besarnya itu terdiri dari yang pertama adalah analisis. Yang selanjutnya setelah proses analisis kebutuhan yaitu adalah perancangan daripada perekayasaan perangkat lunak tersebut. Yang selanjutnya yang ketiga adalah implementasi dan yang terakhir adalah pengujian. Nah, yang perlu dipahami di sini dalam proses perekayasaan perangkat lunak, dalam proses pengembangannya itu dapat dilakukan selama berulang-ulang ataupun berulang kali dari mulai yang namanya analisis, ke perancangan, implementasi, pengujian, bisa kembali ke analisis, ataupun bisa kembali lagi ke perancangan, ataupun bisa kembali lagi ke implementasi. Sampai betul-betul produk dari perangkat lunak tersebut sesuai dengan kebutuhan ataupun yang diinginkan oleh user. Jadi tahapan dalam rekayasa perangkat lunak yang baik itu sangat diperlukan dalam membangun perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan user. Yang baik itu dari setiap prosesnya itu selalu dievaluasi, sehingga terus berulang-ulang untuk proses pengembangan perangkat lunak tersebut. Itu secara umum untuk tahapan proses dari perekayasaan perangkat lunak. Yang selanjutnya, analogi dalam perekayasaan perangkat lunak, saya analogikan seperti ini. Contohnya seorang customer itu membutuhkan sebuah software ataupun ibaratnya software ini adalah sebuah kendaraan. Sebuah kendaraan yang mana bisa menampung istrinya dan juga kedua anaknya. Kendaraan yang sangat sederhana, gitu, yang bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ketika kebutuhan user tersebut tidak dibuatkan ke dalam sebuah perekayasaan perangkat lunak ataupun model pengembangan perangkat lunak tersebut, maka nantinya akan menjadi sebuah produk yang memang tidak sesuai dengan keinginan daripada user itu sendiri. Ya, ini contohnya. Yang diinginkan oleh customer adalah seperti ini, tapi yang dibuatkan karena tidak menggunakan perekayasaan ataupun tahapan-tahapan dalam proses pengembangan perangkat lunak, sehingga dihasilkan sebuah produk yang memang tidak sesuai dengan keinginan daripada user. Jadi di sini bahwa perangkat lunak yang dibangun tanpa melalui tahapan perekayasaan itu ataupun tanpa melalui tahapan perekayasaan yang baik, maka seperti ibaratnya membangun sebuah kendaraan tanpa model, tanpa perencanaan, dan juga fungsionalitas kebutuhan daripada kendaraan tersebut. Contoh kasus lagi misalnya. Ya, seperti ibaratnya customer ataupun konsumen menginginkan sebuah rumah gitu. Walaupun ini intinya jadi sebuah rumah. Tapi dalam rumah tersebut itu tidak ada yang disebut dengan jendela, tidak ada yang disebut dengan ruang tamu dan sebagainya. Karena apa? Karena pada saat pembangunannya itu tidak menggunakan perekayasaan perangkat lunak ataupun tidak membuatkan model bangunan ataupun rumah yang diinginkan oleh customer. Contoh hal lainnya seperti yang dituliskan oleh Rosa dan juga M. Salahuddin di sini misalnya seperti membuat sebuah baju tanpa pola
dan juga rencana model baju yang baik. Sehingga dalam membuat sebuah baju, maka dibutuhkan adanya perencanaan model baju, ya, dan pembuatan pola baju yang harus digambarkan ke dalam kain-kain yang nantinya akan menjadi sebuah pakaian ataupun baju tersebut. Setelah pola baju terbentuk, maka kain mulailah dipotong sesuai dengan pola, baru kemudian dijahit, jadilah sebuah baju. Nah, ibaratnya ketika sebuah bahan yang dibutuhkan untuk membuat baju tanpa dipola, langsung gunting, ya, lalu tanpa ada desain pakaiannya, langsung jahit saja, mungkin akan menjadi sebuah baju, bahkan mungkin tidak. Ya, bisa jadi sebuah baju, tapi mungkin tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang diharapkan oleh customer. Seperti itu. Itu analoginya tentang memang pentingnya yang disebut dengan perekayasaan perangkat lunak. Lalu yang selanjutnya ada juga paradigma tentang software engineer di sini, bahwa perkembangan teknologi informasi sangat mempermudah dan juga mempercepat dalam proses perekayasaan perangkat lunak. Dengan apa? Dengan adanya berbagai macam tool. Di antaranya sekarang dengan kecanggihan teknologi sudah ada tool untuk desain dalam perencanaan ataupun perekayasaan perangkat lunak. Sudah ada tools IDE, Integrated Development Environment, dalam pengembangan sebuah aplikasinya. Sudah ada juga application framework yang mempermudah dalam pembuatan sebuah aplikasi ataupun perekayasaan perangkat lunak. Tapi paradigmanya, ya, adalah seorang pengembang biasanya ataupun pengembang perangkat lunak pemula, bahkan sampai ke pelanggan, gitu, menganggap bahwa pengembangan perangkat lunak bisa diselesaikan dalam waktu 1 malam. Padahal tidak. Kenapa? Karena perekayasaan perangkat lunak terdiri dari berbagai macam tahapan ataupun kegiatan yang harus dilakukan seperti tadi. Analisis, desain, implementation, dan juga unit testing dan sebagainya. Seperti itu. Nah, sehingga ketika paradigma itu mulai berkembang, ya kan ya. Nah, itu yang disayangkan sehingga nantinya akan merusak dari apa yang disebut dengan perekayasaan perangkat lunak itu sendiri. Nah, itu yang perlu diketahui bahwa dalam perekayasaan perangkat lunak ada tahapan-tahapannya, dan ketika menginginkan sebuah perangkat lunak yang baik, berarti kita harus melakukan tahapan-tahapan tersebut dengan baik pula. Yang selanjutnya di sini saya coba jelaskan tentang proses perekayasaan perangkat lunak. Prosesnya itu di sini dalam definisinya bahwa proses perekayasaan perangkat lunak ataupun software proses adalah sekumpulan aktivitas yang memiliki tujuan untuk mengembangkan ataupun mengubah perangkat lunak. Jadi membuat ataukah mengembangkan ataukah mengubah perangkat lunak itu sendiri. Itu dalam proses perekayasaan perangkat lunak secara definisinya. Nah, di sini secara umum juga bahwa disebutkan oleh Rosa juga bahwa secara umum proses perangkat lunak terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama mulai dari pengumpulan spesifik ataupun specification kebutuhan. Yang keduanya adalah pengembangan, development. Ketiganya adalah validasi, validation. Yang keempatnya adalah evolusi, ya, evolution. Apa itu yang disebut dengan pengumpulan data ataupun specification? Di sini jelaskan bahwa pengumpulan data ataupun specification berarti mengetahui apa saja yang harus, ya kan ya, yang harus dan juga dapat dikerjakan oleh sistem yang nantinya akan dibangun ataupun sistem perangkat lunak yang akan dibangun, serta batasan-batasan pengembangan perangkat lunak tersebut. Jadi ibaratnya contoh misalnya, dalam pengembangan perangkat lunak, ya, yang dibutuhkan misalnya hanya satu modul saja ya untuk dikembangkan. Ya sudah, sesuai dengan kebutuhan dari customer bahwa hanya satu modul yang dikembangkan. Kita tidak usah untuk mengembangkan 2 modul, 3 modul. Itu. Satu modul itu fokus, ya kan ya, dengan fungsinya sesuai dengan kebutuhan customer-nya, ya,
Sehingga menjadi batasan bahwa untuk next pengembangan yang kedepannya juga barulah nanti tambahkan 2 modul dan seterusnya. Ya, itu untuk pengumpulan ataupun specification. Yang selanjutnya adalah pengembangan, development. Di sini pengembangan perangkat lunak untuk menghasilkan sistem perangkat lunak. Nah, biasanya dalam suatu perekayasaan perangkat lunak, itu pasti ada alur proses yang sudah berjalan. Ada alur proses yang memang sudah dijalankan dalam perusahaan tersebut ataupun yang diinginkan oleh customer tersebut gitu. Pasti ada. Apakah itu masih secara manual, mekanik dan sebagainya, pasti ada. Nah, di sini sehingga pengembangan perangkat lunak untuk menghasilkan sistem perangkat lunak yang baru, jadi mengembangkan. Jadi kita tidak jangan sampai dalam pengembangan perangkat lunak tersebut mengabaikan proses yang sedang berjalan ataupun yang sudah dikerjakan. Ya, karena apa? Nanti berpengaruhnya terhadap pola daripada sistem yang memang akan dibuat ataupun dikembangkan tersebut, seperti itu. Yang ketiga adalah validasi ataupun validation. Di sini adalah memeriksa apakah perangkat lunak sudah memenuhi keinginan pelanggan atau tidak. Itu. Jadi memeriksa kembali kebutuhan pelanggan, memeriksa kembali sesuai dengan keinginan pelanggan yang diharapkan oleh pelanggan. Seperti itu. Dan yang keempat, yang perlu secara umum ini adalah evolution. Di sini berarti mengubah perangkat lunak untuk memenuhi perubahan kebutuhan pelanggan. Contoh misalnya, dalam pengembangan suatu perangkat lunak, ternyata setelah dilihat dari segi lingkungan dan sebagainya, oke, perangkat lunak tersebut memang dikembangkan dengan misalnya platform, saya berbicara tentang platformnya, misalnya berbasis web. Ya sudah, kenapa? Karena memang di lingkungan tersebut ternyata orang-orangnya hanya bisa mengoperasikan platform berbasiskan web. Tapi ingat di sini ya kan ya, kita juga harus bisa dalam mengembangkan perangkat lunak berbasiskan web tersebut yang nantinya itu bisa dikembangkan ya di era kedepannya itu ataupun di era kedepannya itu dengan platform yang lebih canggih lagi, apakah nantinya berbasiskan Android ya, dengan mendesain database-nya yang sesuai, yang bisa dengan mudah nantinya untuk menarik data dari web ke Android, ya, dengan bahasa pemrograman ataupun dengan arsitektur yang misalnya memang mudah untuk dikembangkan, evolusi daripada perangkat lunak yang akan dikembangkan. Itu untuk proses perangkat lunaknya. Lalu yang selanjutnya di sini saya berbicara tadi dari singgung tentang teknologi informasi sosial. Ternyata ini sangat penting dalam proses perekayasaan perangkat lunak. Kenapa? Di sini saya jelaskan terlebih dahulu bahwa social IT ataupun teknologi informasi sosial adalah salah satu faktor ya yang berkaitan dengan implementasi suatu teknologi informasi yang dikembangkan. Kita mengembangkan perangkat lunak ya sesuai dengan kebutuhan user. Pasti dong ada lingkungannya dan sebagainya. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap apa? Implementasi nanti suatu perangkat lunak yang kita kembangkan atau teknologi yang kita kembangkan ataupun yang kita pakai. Yang keduanya, sebuah perangkat lunak dianggap berkualitas jika memenuhi kebutuhan pelanggan dan sesuai dengan keinginan pelanggan. Ini juga sama. Ya, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan ya kan aplikasi ataupun perangkat lunak yang dikembangkan sehingga memang betul itu sesuai dengan keinginan dan juga kebutuhan daripada pelanggan itu sendiri. Apakah nantinya mungkin bisa didampingi sekaligus dengan pelatihan dan sebagainya, itu hal teknisnya seperti itu. Tetapi di sini secara sosial paradigmanya yaitu adalah produk perangkat lunak hanya dibuat berdasarkan sudut pandang pengembang perangkat lunak yang cenderung biasanya pengembang perangkat lunak berpikir ya kan ataupun memiliki pola pikirnya hanya hal teknisnya saja. Bagaimana mengembangkan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan user, tidak melihat dengan kebutuhan ataupun SDM yang dimiliki di lingkungan pengembangan user tersebut. Contohnya seperti apa gini ya. Kita tahu bahwa dalam proses pengembangan perangkat lunak pasti ada yang disebut dengan pengumpulan data tadi.
ya, pengumpulan data dari customer yang memang akan dibuatkan ataupun akan menginginkan sebuah perangkat lunak. Ya, kita tidak bisa memaksakan keinginan daripada user, tetapi di situ pun kita menilai lingkungannya apakah siap. Contoh misalnya, user memaksa ingin mengembangkan perangkat lunak yang berbasiskan misalnya teknologi terkini, Android misalnya gitu. Tapi ternyata ya kan ya, entitas-entitas dalam pengembangan perangkat lunak tersebut belum bisa ya, belum bisa untuk mengoperasikan perangkat Android, baru bisa perangkat web misalnya seperti itu. Nah, berarti kita di situ pun harus memberikan arahan, memberikan masukan kepada apa user, customer, bahwa yang sesuai dengan apa ya lingkungan dalam pengembangan perangkat tersebut itu adalah berbasiskan web. Itu jangan hanya berpikir bahwa teknisnya oke, teknisnya saja oke gampang, misalnya untuk pengembangan perangkat lunak berdasarkan Android seperti ini bisa dikerjakan dan sebagainya. Tapi tidak melihat dari aspek lingkungannya. Itu pun hal yang salah. Lalu ada juga kendala dari pengembangan perangkat lunak bukan pada masalah teknis saja, tapi di sini adalah pada kondisi lingkungan pelanggan tadi saya coba jelaskan. Lingkungannya itu belum siap untuk dikembangkan ataupun untuk pengembangan perangkat lunak tersebut. Sehingga nantinya perangkat lunak yang dikembangkan itu hanya akan menjadi sebuah artefak, ya, monumen, hanya jadi sebuah simbol, hanya menjadi sebuah ibaratnya mah apa ya, proses yang memang tidak akan menghasilkan suatu gitu. Nah, ini contoh masuk soal di lingkungan. Jadi user tidak bisa mengoperasikan perangkat lunak, user tidak mau berubah dengan pola yang baru dengan adanya pengembangan perangkat lunak ataupun dengan disiplin kerja di lingkungan tersebut. Nah, sehingga itu pun salah satu faktor yang memang harus kita perhitungkan dalam pengembangan perangkat lunak. Lalu yang selanjutnya masih tentang proses perekayasaan perangkat lunak. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mengembangkan perangkat lunak di lingkungan tertentu tadi. Yang pertama adalah pengetahuan lingkungan tentang tadi penggunaan TIK, teknologi informasi komunikasi ataupun platform terkait dari pengembangan perangkat lunak tersebut, social knowledge ataupun budaya lokalnya, apakah sudah siap atau tidak dengan adanya pengembangan perangkat lunak. Dan yang ketiga, pengetahuan apa saja yang bisa dibatasi dan tidak bisa dibatasi dalam pengembangan perangkat lunak. Oke, semua materi ini saya ambil dari buku Rosa, AS, dan M. Salehudin yang berjudul Rekayasa Perangkat Lunak, Terstruktur dan Berorientasi Objek. Baik, sampai sini dulu penjelasan tentang rekayasa perangkat lunak. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.